Pemirsa, ratusan aparat desa di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara ricuh dengan polisi saat berunjuk rasa di kantor bupati. Aparat desa menagih tunjangan dan gaji mereka yang belum juga dibayar 3 bulan terakhir. Ratusan aparat desa Jailolo memaksa masuk ke aula kantor Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara karena kecewa tidak ada pejabat yang mendengarkan aspirasi mereka. Massa yang sempat terlibat saling dorong dengan anggota Satpol PP dan polisi memaksa menemui Bupati Haldani Misi untuk menagih gaji dan tunjangan mereka yang selama 3 bulan terakhir belum dibayarkan. Para aparat desa akhirnya ditemui wakil bupati yang berjanji akan merealisasikan pembayaran yang tertunggak. Sampai detik tadi, gaji kami belum dibayar. Sampai pada bulan Agustus 3 bulan, kurang lebih 12 miliar. Belum lagi dana desa. Dana desa yang merupakan kewenangan kami yang seharusnya dibayar BLT berdasarkan edaran Menteri Nomor 8. Sampai detik tadi kami tidak bisa melakukan pembayaran justru karena sengaja diperlambat oleh pemerintah. Sebelum memaksa masuk ke aula kantor gubernur, massa aparat desa berunjuk rasa di depan kantor gubernur. Massa marah karena dilarang membakar ban bekas. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang pria di Payakumbuh, Sumatera Barat mendadak pingsan saat mengendarai sepeda motor. Warga yang berada di lokasi tidak berani mendekat lantaran takut pria itu terpapar COVID-19. Seorang pria pengendara sepeda motor tiba-tiba pingsan di trotoar Jalan Sudirman, Payakumbuh, Sumatera Barat. Warga tidak berani mendekat dan menolong karena khawatir terpapar virus corona dari pria yang pingsan ini. Warga pun menghubungi pihak rumah sakit tetapi ambulan tidak kunjung datang. Akhirnya warga dan petugas menolong pria bernama Akbar ini tanpa menggunakan alat pelindung diri. Si korban tadi dia pas berhenti jatuh sendiri, dia sama masyarakat pas ada yang melapor dibilang kecelakaan. Jadi pas kami cek di TKP ternyata si korban kepalanya pernah sakit, jadi sering dia pusing-pusing. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD dengan mobil bak terbuka yang melintas di lokasi. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri di Jakarta siang tadi. Mahfud MD mendorong Komisi Anti Rasuah itu terus memberantas korupsi di Indonesia. Ketua KPK Firly Bahuri tiba di kantor Kemenko Polhukam Rabu siang. Menurut Mahfud, pertemuan membahas mengenai beberapa hal terkait hukum dalam pemberantasan korupsi. Mahfud juga menegaskan pemerintah siap membantu KPK dalam mewujudkan Indonesia maju yang bebas korupsi. Dalam bidang hukum, saya mendiskusikan beberapa hal yang masih diperlukan untuk kita lakukan dalam proses penegakan hukum, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah terhadap KPK dalam kerangka penegakan hukum tanpa harus pemerintah ikut campur tangan dalam pro justisianya. 6 terdakwa kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya menjalani sidang perdana. Sidang digelar dengan protokol COVID-19, di mana seluruh terdakwa menggunakan pelindung wajah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. 6 terdakwa yang merupakan mantan petinggi Jiwasraya dan pengusaha swasta dihadirkan dengan mengenakan pelindung wajah. Di antaranya Beni Cokro, Heru Hidayat, Henriswan Rahim, Hari Prasetyo, Sahmirwan, dan Joko Hartomo Tirto. Keenamnya didakwa memperkaya diri sendiri dan korporasi sehingga merugikan negara hingga 16,8 triliun rupiah.
Sementara itu, kuasa hukum salah satu terdakwa menyebut dakwaan jaksa tidak sesuai dengan fakta. Dari 20 halaman kita dengar sama-sama, ini kalau saya lihat ya, ini kan persoalannya adalah persoalan tipikor, tindak pidana korupsi. Tetapi 95% kita lihat tadi persoalannya itu adalah persoalan pasar modal, saham, efek, dan sebagainya itu tadi. Jadi kita juga menurut saya ini juga tidak pas. Yang dipersoalkan persoalan pasar modal, esensinya terakhirnya adalah tindak pidana korupsi. Sebelumnya dalam kasus ini, Jaksa Agung menyatakan terdapat 2 modus yang terjadi, diantaranya terkait penempatan investasi dan nasabah dalam bentuk saham dan penempatan reksadana. Selama penyidikan, penyidik Kejaksaan Agung juga telah menyita aset para terdakwa mulai dari tanah hingga mobil mewah senilai 13,1 triliun rupiah. Ratusan saksi dan sejumlah tempat pun telah digeledah. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Dias Triawan, iNews melaporkan.